Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Firmansyah. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis tahun 2021. Dan dosen pembimbing saya Bapak Nur Rohmat Nuzil, Sarjana Sosial Master Administrasi Bisnis. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan. Dan ini adalah foto dari gedung tempat saya berkuliah yang berada di Jalan Yudharta nomor 7, Kembang Kuning, Sengon Agung, Purwosari, Pasuruan. Untuk materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu etika dan budaya perusahaan. Dan untuk topik pembahasan utama hari ini yaitu yang pertama ada pengertian etika bisnis, indikator etika bisnis, kemudian ada pengertian budaya perusahaan, fungsi budaya perusahaan, keuntungan dari budaya perusahaan, dan yang terakhir hubungan antara etika dan budaya perusahaan. Yang pertama yaitu etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif, di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Adapun pengertian etika bisnis menurut Saban Erchar dan Mariati dalam buku Business Ethics and Entrepreneurship, Etika Bisnis dan Kewirausahaan tahun 2019, etika bisnis adalah cara yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, individu, serta masyarakat. Selanjutnya ada indikator etika bisnis. Indikator yang pertama yaitu menurut ekonomi. Apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain. Yang kedua yaitu menurut peraturan khusus. Berdasarkan indikator ini, seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya yaitu menurut hukum. Seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi skala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Indikator selanjutnya yaitu menurut masing-masing individu. Apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya. Berikutnya ada berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bila mana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Dan yang terakhir, berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis, baik secara individu maupun kelembagaan, telah menyelenggarakan bisnisnya dalam mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa. Berikutnya yaitu pengertian dari budaya perusahaan. Budaya perusahaan dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati, dan diikuti oleh para anggota suatu perusahaan sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah. Budaya perusahaan juga disebut budaya organisasi, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya, dianut bersama oleh para anggota perusahaan sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Berikutnya yaitu fungsi budaya perusahaan. Fungsi yang pertama yaitu budaya perusahaan mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Fungsi yang kedua yaitu budaya perusahaan meningkatkan kemantapan sistem sosial. Dan fungsi yang ketiga yaitu budaya mempunyai suatu peran pembeda. Berikutnya ada keuntungan memiliki budaya perusahaan yang kuat. Keuntungan yang pertama yaitu budaya perusahaan memberi arah pengembangan bisnis. Yang kedua, budaya perusahaan memotivasi pegawai mencapai prestasi tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan menjadi tanggung jawab bersama. Dan keuntungan yang ketiga, budaya perusahaan mengembangkan kualitas barang dan jasa.
Kemudian, hubungan antara etika dan budaya perusahaan. Etika selalu disesuaikan dengan kebudayaan karena sifatnya tidak absolut dan mempunyai standar moral yang berbeda-beda tergantung budaya yang berlaku di mana kita tinggal dan kehidupan sosial apa yang kita alami. Baik buruknya suatu perbuatan tergantung budaya yang berlaku. Prinsip moral sebaiknya disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku, sehingga suatu hal dikatakan baik apabila sesuai dengan budaya yang berlaku di lingkungan sosial tersebut. Budaya menuntut untuk berperilaku dan memberi petunjuk pada mereka mengenai apa saja yang harus diikuti atau dipelajari. Dan yang terakhir, yaitu kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis. Masalah yang pertama yaitu mentalitas terutama top manajemen yang secara moral rendah, sehingga berdampak pada seluruh kinerja bisnis. Kemudian yaitu faktor sistem politik dalam sistem kekuasaan yang diterapkan oleh penguasa sehingga menciptakan sistem ekonomi yang jauh dari nilai moral-moral. Dan yang terakhir yaitu faktor budaya masyarakat yang cenderung memandang pekerjaan bisnis sebagai profesi yang penuh tipu muslihat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.